langsung saja memasuki untuk grup yang pertama, grup A. Kami persilakan untuk dapat mengambil amplop terlebih dahulu. Amplop sebelah kiri, sebelah kiri. Ya. Boleh ambil pro kontra terlebih dahulu. Mendapatkan Kontra. argumentasi kontra. Boleh dilihat amplopnya. Amplop nomor? Soal nomor 3. Oke, baik silakan kembali. Ditunggu terlebih dahulu, ingat waktu menjawab 120 detik. Baik, kami akan bacakan pernyataannya. Kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin Dewan Juri yang terhormat. Kami dari Grup A menyatakan kontra dengan mosi kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dikarenakan apa? Yang pertama adalah kesulitan akses. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat-masyarakat di daerah-daerah terpencil itu belum bisa mengakses layanan internet sehingga kebijakan e-government ini hanya bisa diakses oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah yang menyediakan fasilitas layanan internet yang lancar. Selanjutnya kebijakan ini kami sangat tidak setuju dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak semuanya memiliki media sosial ataupun gadget atau gawai, di mana dengan kebijakan ini maka tidak semua orang dapat mengaksesnya. Menurut kami ini merupakan kebijakan yang tidak efektif dan efisien bagi masyarakat. Dan Selanjutnya. juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang tentang perlindungan data bahwa warga negara berhak menolak mengenai kebijakan e-government apabila berpotensi menyebabkan pelanggaran data ataupun hak privasi. Kemudian keterbukaan akses pemerintah terhadap warga masyarakat dapat menyebabkan beberapa akibat. Salah satunya yaitu terjadinya pembobolan situs, seperti contohnya pembobolan situs KPU oleh saat penyelenggaraan pemilihan umum. Dan juga keterbatasan sumber daya manusia dalam mengakses e-government sehingga dapat menyebabkan kerugian. Lanjut. Selanjutnya ini juga bertentangan dengan pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan adanya kebijakan e-government dan kebijakan ini tidak bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian pasal 28F itu tidak dapat terjalankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya. Kami tim kontra, kami bangga. Yes, waktu sudah habis dan sudah dijawab dengan baik. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Saya senang itu kalau dengar Grup A menyampaikan argumen. Jadi sudah bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini soal yang susah sebenarnya, tetapi dilalap habis oleh Grup A dengan luar biasa. Kaitan tadi kesulitan akses, oke itu. Kemudian efektif efisiennya juga harus dipertanyakan memang. Terutama Gen Z itu yang menjunjung tinggi privacy gitu kan. Ini kalau kemudian masuk ranah privacy gimana? Tadi makanya kemudian ada undang-undang PDP, ya kan? Tahun berapa tadi? 2022. Nomornya? Nomor 27, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Iya, bagus. Jadi benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Tadi kemudian kaitan dengan pembobolan sistem, ya memang harus hati-hati gitu. Ya kan, karena teknologinya tidak stabil memang di kita. Sebagai Gen Z itu, sebagai digital native itu juga memang harus melek di sini. Kemudian keterbatasan SDM. Dan terakhir dikunci dengan pasal 28F.
Bagus sekali. Mau nilai berapa? 25. Ya 25. 25 poin untuk grup A. Sepertinya kalau kata Pak Wahid, gak ada obat ya, apotek Gak tutup, ada gak ada obat gitu. Semua grup ini gak ada obat Gak ya, ada karena obat. semuanya keren dan jago-jago. Kita langsung saja ke grup B, silakan untuk satu perwakilan yang maju ke depan. Untuk dapat mengambil salah satu amplop yang ada di depan. Kemudian nanti boleh dibacakan dapat nomor urut amplop keberapa? Amplopnya terlebih dahulu. Oke, Boleh dibuka dan dibacakan nomor berapa? nomor berapa? Soal nomor Nomor 2, kemudian langsung Setelah diambil diambil. kertasnya yang ada dalam fishbowl untuk mengetahui mendapatkan argumentasi pro atau kontra. Tunjukkan kepada Dewan Juri dan juga seluruh peserta yang ada di ruangan ini. Mendapatkan argumentasi pro. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kami persilakan. Harap Pernyataan soal nomor 2 disimak ya. Baik-baik. Waktu menjawab 120 detik. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara Indonesia di era digital masih terkendala kesiapan infrastruktur sehingga belum dapat maksimal dilaksanakan. 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat pro dengan mosi kita kali ini yang mengatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara di era digital masih terkendala kesiapan infrastruktur sehingga belum dapat maksimal dilaksanakan. Kami sangat setuju karena memang perlu kita ketahui bahwa infrastruktur atau pembangunan di negara kita sendiri masih tergolong belum maksimal atau masih dalam upaya yang masih perlu ditingkatkan. Baik, dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri tidak adanya sentralisasi terhadap perkembangan dari teknologi ini sendiri. Maka dari itu, kami sangat setuju dengan mosi kali ini tentang perlindungan undang-undang mengenai IT ini. Ditegaskan juga pada Perpres nomor 120 tahun 2022 yang menegaskan bahwa menugasi Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya atau daerahnya sendiri. Itu menegaskan bahwa infrastruktur yang ada di daerah Indonesia ataupun daerah-daerah provinsi kabupaten lainnya belum benar-benar siap untuk menerima undang-undang tersebut. Kebocoran data pribadi itu bisa sangat berakibat fatal karena data pribadi adalah hak sebuah hak yang dilindungi. Selain itu, Oleh karena itu kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Berikan tepuk tangan. Untuk penilaiannya bagaimana Dewan Juri? Silakan. Oke, grup B, saya mau nanya dulu. Ada kesusahan nggak, kesulitan nggak? Kaitan dengan ini, sedikit. Jadi intinya begini, Undang-Undang PDP itu ditetapkan, itu menuntut ada langkah-langkah teknis dari lembaga negara, organisasi dan segala untuk melindungi data pribadi. Dari akses ilegal tadi yang di ini grup A tadi ya, kebocoran, penyalahgunaan dan segala macam. Ini kemudian melibatkan harus ada investasi luar biasa, jaringan dan segala macam itu ya. Jadi tadi belum disampaikan benar gitu, tapi saya mencatat 3 hal yang utama dari grup B itu. Kesediaan infrastruktur belum memadai, memang ya gitu karena gitu. Kemudian kebijakannya masih sentralis gitu toh yang pusat. Kemudian karena kemudian infrastrukturnya belum memadai gitu ya, itu juga belum maksimal dilaksanakan gitu ya. Itu 3 prinsip yang tadi disampaikan oleh grup B. Tetapi gitu ada tetapinya ini karena masih banyak yang
ya, longgar di itu masih ada jeda-jeda gitu. Jadi sayang sekali tidak bisa mendapat 25. Nilainya 20 saja. 20 poin untuk grup B. Baik, kita lanjut ke grup C. Kami persilakan satu perwakilan untuk dapat mengambil amplop, dibacakan terlebih dahulu nomor berapa, dan kemudian mengambil argumen pro atau kontra. Kami persilakan, dibuka terlebih dahulu. Soal nomor 1, baik. Langsung diambil kertas yang ada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi pro atau kontra. Kemudian dapat dibacakan. Argumentasi apa yang didapatkan untuk grup C? Pro. Baik, silakan kembali ke podium ya. Baik, terima kasih. Mohon disimak baik-baik untuk pernyataannya. Baik, pernyataannya. Salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Kami persilakan. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami dari Regusia menyatakan sangat setuju dengan mosi ini. Perlu kita ketahui bahwa demokrasi digital sendiri adalah kita ikut melibatkan dan mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk negara ini, mulai dari kebijakan pemerintah atau keputusan yang dibuat pemerintah. Di mana rakyat bisa mengawasi dan memberikan komentar pada kebijakan-kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan media sosial seperti platform-platform digital. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan utama. Hal ini dikenal dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu sudah seharusnya rakyat dilibatkan dalam mengawasi pengambilan keputusan pemerintah. Dengan hal ini dipermudahkan dengan dapat menggunakan media-media sosial dalam pemanfaatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 28 FUUD NRI 1945 di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini juga sesuai dengan pasal 31 ayat 5 di mana pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, saat ini Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang dengan pengguna media sosial terbanyak, yaitu sekitar 50% warga negara Indonesia menggunakan media sosial. Jadi hal tersebut memungkinkan adanya demokrasi digital. Karena selain itu juga kebebasan pers sendiri telah dilindungi di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk mengkritik aspirasi dan memberikan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu salah satu contoh politik online, partisipasi politik online yaitu pemilihan umum secara online. Kita bisa lihat dari negara-negara seperti Amerika Serikat yang telah menggunakan sistem ini dan hal tersebut berhasil. Oleh karena itu kami menyatakan sangat-sangat setuju bahwa salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Sekian dan terima kasih. Wow, lancar sekali ya. Kita Semuanya takjub langsung sekali. Keras sekali. Bertepuk tangan. Kami persilakan pada Dewan Juri. Luar biasa. Jadi grup C, grup C tadi menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi, ya kan? Prinsip-prinsip demokrasi itu keikutsertaan semua lapisan masyarakat. Dengan platform digital, itu memang semua lapisan masyarakat bisa terakomodasi gitu ya. Semua ada masyarakat yang kemudian ada keterbatasan bisa terakomodasi gitu. Kemudian kaitan dengan prinsip-prinsip kedaulatan tadi ya, solus populi supreme lex namanya. Suara rakyat adalah suara tertinggi. Kemudian kaitan tadi ada pasal 27 28F, 27-nya belum anu tapi enggak apa-apa. 28F, kemudian 31 ayat 5. Oke. Saya kira cukup bukan cukup jadi luar biasa, enggak ada obat. Mau nilai berapa? Enggak 30. 25. 25 poin untuk grup C.
Benar sekali yang dikatakan Dewan Juri, kali ini sesinya gak ada obat. Gak ada obat, semuanya hebat-hebat sekali, cerdas dan juga cermat pastinya. Dan untuk itu langsung saja kita akan bacakan perolehan nilai sementara. Dan untuk grup A mendapatkan total poin sementara 125 poin. Dan skor sementara untuk grup B mendapatkan 120 poin. Dan juga grup C mendapatkan total poin sementara 125 poin.